Selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, bersyukur sekali hari ini kita sudah bisa datang untuk bersekutu bersama Oma Silvana, dan hari ini kita mau merayakan Paskah bersama-sama. Nah, ini merupakan suatu kesempatan ya buat kita semua untuk bisa melayani Oma pada hari ini. Oh, manggilnya biasa aja Mbak. Melayani Oma pada hari ini. Nah, untuk memulai persekutuan Easter Carol pada pagi hari ini, aku mau mengajak kita untuk mengangkat pujian hidup bagi Yesus ketiga baiknya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami semua boleh berkumpul di rumah Oma, terus bersama-sama boleh menguji akan puji-pujian yang akan kami naikkan. Baik kami juga mendengar dan firman-Mu. Kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh berkumpul. Semuanya hanya anugerah-Mu. Kami semua menyerahkan waktu ke depan. Kiranya persekutuan kami dan kebenaran firman-Mu boleh sekali lagi menguatkan kami, setiap kami, baik Oma dan setiap kami secara pribadi, sehingga melalui firman akan salib boleh mengingatkan kami sekali lagi akan betapa bersyukurnya kami memiliki Kristus dalam keselamatan di dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami sungguh menyiapkan waktu depan hanya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Terima kasih atas doanya. Ini sungguh sebuah berkat yang amat besar ya, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam setiap dari hidup kita. Ini mungkin juga pastinya pernah ada karena mengalami yang namanya kesusahan gitu, dimana ada banyak rintangan, banyak pergumulan, dan Ama mungkin juga pernah di dalam kehidupannya mungkin merasakan setiap dari pergumulan itu, setiap dari kesusahan itu. Namun di dalam setiap rintangan tersebut kita perlu mengingat bahwa ada Tuhan yang akan membimbing setiap dari langkah kita, bahwa Ia akan memberikan kekuatan juga buat emak dalam setiap pergumulan yang emak sedang hadapi. Sekarang aku mau mengajak kita untuk menyanyikan lagu Di Jalan Hidupku Kedua Baiknya.
masuk dalam pokok doa, apakah emak ada mungkin beberapa pokok doa yang mau disampaikan buat kami untuk akan? No. Mak didoain kesehatan. Ya. Mesti gitu kok. Ai Silvana kalau ditanya mau didoakan apa Ai? Kalau di dalam KTB gitu. Enggak. Sudah terlalu amin dan dia ya emaknya. Ya udah kalau gitu mari kita doakan untuk kesehatannya emak supaya emak pun bisa terus diberi kesehatan dalam sehari-harinya. Dan aku ngajak kita untuk berdoa berbuka suara. Mari kita sama berdoa. Bapak Ibu juga kami sungguh bersyukur baru berkumpul di sini dan boleh sama-sama bersekutu, dan saat ini kami mau mendoakan Ai Silvana secara khusus ya Tuhan. Kami sudah serahkan kondisi kesehatan Ai di usia yang sudah semakin lanjut. Kami bersyukur Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani setiap hari-hari yang Tuhan boleh sediakan bagi Ai. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur juga perlindungan terus untuk ikut di dalam KTB yang terus mengingatkan ketika waktunya ber-KTB. Ai seorang yang setia terus mengingatkan akan KTB ini boleh terus dilakukan. Kami bersyukur dan kami berdoa agar Tuhan boleh terus memberikan penyertaan dalam hari-hari Ai. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kesehatannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Doa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menutup doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, dijadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami yang mengampuni kesalahan. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami dari jahat. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu kami dari para pemuda dan remaja ingin menyanyikan lagu Setiap Saat. Dipersilakan. Pindah. Biasa nah gitu loh. Kemudian bentuk banget. Bersama
Yang tadi mengatakan setiap saat Tuhan memelihara kita, setiap saat Tuhan menghibur kita, dan air mata juga dihapuskannya. Kita bersyukur untuk pujian yang begitu indah. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. 2 Korintus 4 16 sampai 18. Oh, AI ternyata kalau hari Rabu pakai HP aja kalau gitu ya, bukanya ya, gak usah pakai Alkitab fisik. Lama kan soalnya mata kan. Nah, ini lebih cepat. Udah dapat ya AI ya. Oke, 2 Korintus 4 16 sampai dengan 18. Gak apa-apa, biasanya cari sendiri kok hari Rabu ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan renungan singkat ini, Tuhan pimpin kami supaya kami boleh sungguh-sungguh dibangunkan rohani kami dan diberikan kekuatan penghiburan dalam situasi apapun, seperti pujian yang boleh kami dengarkan dan boleh dinyanyikan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus, amin. Ya, kalau kita lihat bagian ini mengatakan ya, sebab ini kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui sehari demi sehari. Meskipun fisik kita merosot, udah pasti. Mengapa? Karena inilah realita hidup, yaitu adanya pasti penuaan. Udah nggak mungkin orang hidup makin hari makin muda. Makanya sangat amat bodoh sekali kalau pernah satu cerita, mungkin cerita legenda ya, yang merindukan sekali terus hidup selama-lamanya, sehingga ada seorang ahli yang membuat ramuan, nggak tahu pernah dengar cerita ini nggak ya, ramuan untuk hidup selama-lamanya. Wah, setelah dia minum itu obat, ramuan itu, wah dia terus seger dan nggak makin tua. Tetap waktu dia hidup segitu umurnya, waktu dia mau minum di dalam umur yang paling fresh, ya nggak usah terlalu muda-muda banget, tapi belum punya penyakit, ya sekitar 30-an. Jadi umurnya bertambah tapi tetap vitalitasnya tetap muda. Sampai setiap teman-teman sejamannya, mungkin temannya AI misalnya gitu, temannya AI Silvana ya, AI ceritanya ini cuma bohong-bohongan aja. AI minum obat ramuan itu tetap kondisinya prima, nggak pernah sakit. Tapi teman-temannya ini wis makin tua dan satu-satu pergi, tinggal dia nggak pergi. Yang lain ada hidup, semuanya hidup. Tapi dia kan nggak berhubungan sama yang lainnya. Ngerti maksud saya? Ya, kita semua ngerti ya. Kita tetap hidup, teman-temannya udah nggak ada nih, satu-satu udah nggak ada. Yang ada orang-orang lain. Wah, yang ada yang muda-muda ada terus. Tapi yang muda-muda nggak mungkin berteman sama kita. Misalnya Eni gitu, nggak berteman karena nggak ada hubungan. Di tengah-tengah saya sehat, teman-teman, wah, yang lainnya ini satu-satu juga mati nih. Yang lebih muda mati karena memang udah realitas hidup itu adalah pasti kematian.
dia tetap hidup makin lama. Saya mau tanya, bahagia nggak? AI kira-kira bahagia nggak? Tidak. AI hidup sendiri, kenapa? Hah? Kesepian, bener banget, kesepian. Pasti kesepian. Walaupun saya hidup, ya saya kesepian karena nggak ada teman-teman yang lain yang aku nggak bisa, yang diajak bisa ngomong. AI aja sekarang mungkin makin sulit ngomong sama yang muda-muda, bener ya. Jangankan yang muda kan nggak kenal, apalagi AI juga cenderung pendiam. Ngomong sama sekeluarga aja belum tentu udah nyambung. Karena apa? Beda generasi. Udah beda generasi, mungkin udahlah nggak usah ngomong beda generasi, kan anakku sendiri misalnya gitu. Misalnya sama Cilicu, sama Bu Lili ngomong, nggak tentu bisa ngomong. Kenapa? Cilicu punya teman sendiri, nggak nyambung nih mau ngomong apa. Lili juga punya ini sendiri, teman sendiri. Pak Darmanto, menantu yang lain ini sama, karena punya Pak Darmanto sama Besan ya, Ipar, sorry. Kok Besan sih, Ipar. Nggak tentu bisa ngomong juga, karena apa? Lain pembicaraan ya, omongannya lain. Jadi pasti kesepian. Jadi kalau sangat bodoh sekali sampai aku terus hidup yang selama-lamanya, aku nggak pengen mati, itu namanya menyangkal realita. Jadi kita, realitas hidup kita adalah pasti mengalami penuaan. Artinya tubuh kita makin rapuh. Kenapa rapuh? Karena dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Udah pasti dunia pun akan makin menua. Walaupun dunia teknologi makin canggih, tetapi dunia pun makin tua. Karena apa? Karena seluruh kehidupan ini atau seluruh realitas dunia ini memiliki awal dan akhir. Fakta dunia dicipta ini adalah fakta, ada yang namanya batas waktu. Ada waktunya semuanya. Makanya kalau di dalam pengkhotbah dikatakan ada waktunya lahir, ada waktunya mati, ada waktunya senang, ada waktunya susah, dan semuanya ini segala realitas kehidupan. Jadi kalau dikatakan dalam bagian ini, secara fisik manusia lahiriah kami makin merosot, tubuh kita makin lemah, ingatan kita makin pudar, kekuatan kita juga nggak sama seperti dahulu. Kalau ini sudah kita terima, maka hidup kita makin lebih enteng. Maka kalau kita lihat di dalam konteks, karena kita sekarang datang kepada AI, Silvana dan keluarga untuk merayakan atau mengingat kembali kematian dan kebangkitan Kristus, kita bisa lihat bahwa apa? Paskah ini mengingatkan kita akan kematian dan kerusakan dunia ini, tetapi kematian dan kerusakan bukan akhir dari segala-galanya. Kematian Kristus bukan akhir, tetapi justru kematian Kristus ini adalah bukti bahwa seluruh manusia harus mati karena dosa. Dan dosa ini tanda akan perintah Tuhan di dalam Kejadian 2. Waktu kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka kamu mati. Dan inilah akibat dari kita melanggar. Jadi kita harus menerima bahwa kita semua sudah mati secara rohani, dan akibatnya secara fisik pun kita akan makin merosot, makin lemah, makin susah. Wah, saya aja ini udah makin lama makin lemah, makin susah. Ngapa-ngapain juga udah nggak segesit dulu gitu ya. Saya aja kalah sama Pak Tom. Bayangin Pak Tom 86 tahun masih
naik pesawat itu ya, kalau kita naik pesawat semua pada udah ngerti lah, yang sudah pernah naik pesawat pastinya ya, itu telinga waktu take off aja itu telinga untuk kadang-kadang kalau kita lagi kondisinya nggak fit itu masih sakit sampai kita turun. Udah tua ngalami itu nggak gampang punya. Saya nggak bisa membayangin. Patong bukan naik first class, bukan naik kelas 1, bukan naik bisnis kelas. Dia nggak pernah maunya naik ekonomi yang 3 yang harus desek-desekan. Dia nggak mau tuh duduk, nggak mau dengan kenyamanan, karena dia bilang apa? Kenyamanan melupakan ketidaknyamanan yang seharusnya kita alami. Wah, ini kalimat dalam banget ya. Ini Patong selalu punya prinsip seperti itu. Nggak boleh nyaman kita lupa. Seharusnya kita selama-lamanya nggak boleh nyaman, karena kita seharusnya mati semua. Tapi karena Kristus, ini karena kematian Kristus membuat kita bisa melihat fakta dosa. Tetapi nggak berhenti di situ, makanya dikatakan kematian bukan akhir, tetapi justru setelah hari ketiga Yesus bangkit. Inilah satu kemenangan yang luar biasa yang dialami oleh setiap orang. Maka kematian itu bukan akhir dari cerita. Kematian bukan membuat seluruh murid Tuhan Yesus langsung berkabung. Apa yang mereka lakukan? Waktu Tuhan Yesus ditangkap, semua murid sama-sama mendoakan, lari kocar kacir, ketakutan, nggak mau, langsung lupa sama janji mereka, langsung, wah gila ini orang ternyata bahaya tingkat dewa nih, tingkat tinggi nih bahayanya. Karena salib itu adalah hukuman yang paling tertinggi pada waktu itu, untuk mempermalukan penjahat, untuk dimalukan supaya orang-orang nggak ikut-ikut. Diseret itu adalah cara yang dilakukan pada waktu dulu untuk para penjahat. Jadi waktu dia dianiaya itu adalah hukuman untuk para penjahat. Penjahatnya tingkat tinggi, bukan penjahat yang cuma nangkep ayam atau ngambil sendal orang lain. Dulu pernah ya ada pencuri sendal lalu dipenjara 2 tahun. Curi sendal di masjid, ketahuan tangkap 2 tahun. Pencuri duit negara itu langsung tuh disandingkan, tuh saya masih ingat terus tuh. Tuhan Yesus bukan penjahatnya, tapi dilakukan seperti itu supaya enggak, karena dianggap Tuhan Yesus berbahaya, maka semua murid kocar kacir, lari terbirit-birit. Ketika disalib, wah mereka kembali melihat dari jauh. Hanya yang berani cuma para wanita di dekat Tuhan Yesus salibnya. Wah ini pemandangan yang luar biasa. Tapi setelah itu apa? Mereka sedih sekali. Dan mereka setelah disalib, para murid kumpul diam-diam. Maka disebut upper room itu. Mereka diam-diam berkumpul, gak ketahuan sama pemerintah. Mereka terus membicarakan, habis ini gimana nih kita punya nasib? Apa yang harus kita lakukan? Pemimpin kita udah mati. Wah, sedang kumpul, mereka lagi kumpul, datang hari ketiga. Yesus bangkit. Itu yang membuat mereka, di situ iman mereka diubahkan. Iman mereka diubahkan bahwa betul selama ini Dia adalah Tuhan yang harus kita sembah. Apakah kita seperti ini? Apakah kita menyembah Dia? Karena apa? Kebangkitan Kristus menegaskan bahwa kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Karena matinya Yesus itu bukan karena Dia kalah. Kematian Yesus itu memang sesuai dengan rencana Allah Bapa. Kalau nggak ada yang mati, maka nggak ada yang namanya pengampunan. Harus ada yang mati.
Yang mati itu nggak boleh manusia. Manusia yang berasal dari keturunan Adam. Nggak ada yang dapat menyelamatkan kalau dari keturunan Adam. Yang hanya bisa menyelamatkan adalah yang dari atas. Nggak boleh yang berasal dari dunia ini. Berarti nggak boleh keturunan manusia, karena semua manusia sudah berdosa. Harus dari atas. Siapa dia? Yaitu Allah Anak, Yesus Kristus. Dia harus turun untuk menyelamatkan manusia. Itulah maka dikatakan Yesus harus mati. Kematian dia bukan dia kalah, tetapi justru melalui kematiannya ada kebangkitan. Kebangkitan ini membangkitkan iman orang percaya. Karena kematian dan kebangkitan ini melunaskan atau membayar seluruh hutang dosa kita kepada siapa? Iblis atau kepada Tuhan? Kepada Tuhan, ya. Jadi hutang ini harus dibayar kepada Tuhan, bukan kepada iblis, tapi kepada Tuhan. Karena dikatakan semua orang yang berdosa mati karena tidak taat. Jadi Kristus harus membayar hutang dosa atas murka Allah Bapa. Ini maka dikatakan ya, kita yang percaya akan kematian ini bersatu dengan Tuhan. Maka ketika kita sudah bersatu dengan Tuhan, ini artinya kita mati bersama Kristus, kita juga bangkit bersama Kristus, kita hidup di dalam Kristus. Jadi artinya kita mati dalam Kristus apa? Dosa-dosa kita sudah dimatikan. Kita mulai belajar untuk hidup benar-benar sungguh setia kepada Tuhan. Setiap kita mulai dipangkasin. Kemarin saya khotbah di rumahnya salah satu jemaat yang juga kita kunjungi semalam. Saya katakan, karena kemarin saya ambil dari Yohanes 15 ya, saya bilang setiap kita harus dipangkas. Akulah pokok anggur dan kita caranya kayak itu ya. Setiap kita harus dipangkas. Apa yang dipangkas? Semua keberadaan kita kan penuh dengan dosa. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita, semua harus dipangkas satu-satu. Semua yang gak berguna, semua yang Tuhan tidak senang, itu harus mulai dipangkasin. Sama seperti pohon, kalau pohonnya mati harus dibuang. Ya, misalnya ada di dalam pohon itu ada parasit, maka itu harus diapa? Parasitnya kalau dibiarkan tumbuh apa yang terjadi? Kalau parasit kita biarkan tumbuh terus di dalam pohon, apa yang terjadi? Parasit akan menggerogoti, akan lebih dominan, akan lebih memakan semua gizi-gizi di dalam pohon tersebut, sehingga lama-lama si pohon akan makin kurus dan akan mati. Justru si parasit akan makin berkembang biak, makin besar. Maka itu semua harus dibuang-buangin. Semua hal yang nggak perlu dibuangin. Yang nggak ada pohon, ada tanaman lain hidup di dalam dekat-dekat sama pohon utama. Itu tanaman itu harus apa? Dicabutin. Kalau nggak apa? Nutrisi ini diambil sama si pohon-pohon yang nggak berguna. Di dalam pohon itu pun ada jamur-jamur harus diberesin. Itu yang dipangkas-pangkasin. Semuanya harus dipangkas-pangkasin. Harus dibersihin sehingga apa? Ini pohon bisa sehat, bertumbuh dan berbuah sama seperti kita. Kita pun harus dipangkas-pangkasin. Dengan cara apa? Mungkin Tuhan izinin kita punya penyakit. Karena penyakit itu gara-gara tubuh kita, mungkin kita bisa melakukan dosa. Maka dikasih penyakit supaya ingat, balik. Nah ini dipangkas. Sehingga kita makin
makin hari makin terus menerus nempel dengan Kristus. Maka dikatakan ya, tubuh kita akan makin bersatu. Nah, artinya menua di dalam Kristus berarti identitas kita tidak ditentukan oleh usia kita. Identitas kita adalah bersatu dengan Kristus. Artinya walaupun kita makin tua, kita tidak melupakan Tuhan. Justru ketika tubuh kita makin lemah, justru iman kita makin dikuatkan. Karena apa? Kita terus menerus menikmati Tuhan melalui baca Alkitab. AI saya baru tahu AI ini bisa buka HP Alkitab tiap KTB. AI ini bukannya pakai Alkitab fisik. Saya pengen bilang pakai aja HP, takutnya nggak ada aplikasi itu. Saya pikir waduh nanti saya mau ngomong, tapi lupa terus ngomong. Baru sekarang saya lihat gitu loh. Tiap hari. Hah? Baca tiap hari. Pakai HP. AI nggak usah pakai Alkitab fisik, nggak apa-apa. Kenapa? Nah, untuk Zoom dia dia waktu bingung. telepon kan. Oh iya, nggak Zoom ini kan. Oh, Pakai kan pakai ini. Zoom malah lebih susah lagi mencetnya, itu aja. Ini saya nggak ngerti kenapa. Pokoknya ini ruangan kan sepi. Tapi kalau AI nggak mute, berisik sampai suaranya nggak kedengeran. Kita juga nggak bisa dengar. Makanya selalu aku bilang mute ya. Wah, untung udah bisa mute. Saya ngajarin bisa berapa lama itu. Dipencet yang warna ininya AI ya. Nah, sekarang udah bisa, udah terbiasa. Udah terbiasa. Nah, ya. oh, mungkin sebelah kan bangun rumah. Enggak, dari dulu. Oh, dari dulu. Jadi dulu selalu di mute. Jadi kalau lupa AI-nya, AI jangan lupa dipencet ya supaya nggak kedengeran loh, baru dipencet. Ntar AI mau ngomong, kan suka kadang-kadang lupa, terus AI ngomong. AI pencet dulu, baru. Nah itu, ya untungnya udah inian. Tapi AI ntar diajarin lagi sama Cilicu. Gimana caranya sambil baca buka. Itu bisa satu HP sama buka Alkitab bisa AI. Ntar diajarin, ntar dia pikir, orangnya hilang, kan hilang bentar. Udah hilang orangnya, ada di dalam, kan matiin lagi kelihatan orangnya. Ntar diajarin ya, supaya kasihan. Kemarin lama banget buka Alkitab. Wah. Setiap minggu tuh buka Alkitab yang lama. Saya pikir nggak ada, nah ada ya. Nah ini saya bersyukur dengan datang gini jadi tahu. Nah itu kita bersyukur sekali ya. Jadi iman kita justru tubuh kita lemah, iman kita makin matang. Ketergantungan kita kepada Tuhan makin terus menerus, dan kerinduan kita untuk ketemu dengan Tuhan makin rindu. Kita nggak bisa pilih saya mau mati kapan. Yang kita bisa pilih adalah, atau yang bisa kita putuskan adalah, apa yang harus aku lakukan saat ini. Bukan berapa lama lagi, aduh kenapa sih lama banget, nggak bisa. Tapi lebih baik kita ngomong sama Tuhan, apa ya Tuhan yang aku harus lakukan. Aku nih badannya udah lemah, tapi jangan lupa badan kita lemah, iman kita justru makin dikuatkan. Saya bersyukur sekali dengan Ai Silvana karena apa? Selalu yang ingetin ini, KTB ada nggak nih? Wah, saya langsung jujur persis saat kemarin itu, karena saya lagi benar-benar konsentrasi. Tuing, langsung notif. Aku nggak perlu buka, pasti, AI, KTB ada enggak? Langsung, saya langsung pencet, oh iya. Nah, selalu ada yang akan terus ingetin KTB ada enggak. Nah, itu saya bersyukur ya, AI melihat. Gara-gara kadang-kadang saya jujur ya, gara-gara AI terus kadang nggak enak kalau nggak ada KTB. Itu benar nih saya ngomong, karena sampai kalau saya lupa, saya betul-betul minta maaf, lupa gitu ya. Karena sempat ingetnya itu sudah lewat karena AI-nya nggak ngingetin ada KTB. Jadi ya bersyukur AI-nya sangat setia ya. Nah jadi
AI nggak perlu lagi memikirkan aku tadi ya, rasa kesepian udah pasti. Tetapi justru kesepian itu tidak membuat kita makin apa ya? Kesepian itu nikmati, karena kesepian itu adalah situasi yang Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk lebih konsentrasi menikmati Alkitab, baca Alkitab, berdoa. Doakan orang-orang yang dikasihi, doakan anak-anak, menantu, doakan cucu-cucu yang ada di luar, yang jauh. Tuhan izinkan itu semua. Doakan, gak banyak hal yang bisa dilakukan. Oh banyak. Doa itu adalah nafas setiap kita. Jadi kalau kita berdoa sungguh-sungguh, terus meminta kepada Tuhan, kapan kita pergi gak tahu, kapan dijemput oleh Tuhan gak tahu. Tetapi yang Tuhan lihat kesetiaan kita untuk terus bersama dengan Tuhan dan menantikannya. Mari kita angkat pujian setiap saat ini. Katakan di sini, mati bersama Yesus ku selamat, hidup bersamanya penuh berkat. Tiada cobaan yang ia tak tahu. Artinya setiap kita harus tahu bahwa setiap cobaan pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, karena melalui cobaan yang dari iblis, yang juga ujian dari Tuhan, boleh memberikan kita kekuatan. Kita angkat pujian ini bait pertama sampai dengan bait yang keempat. Mendengar
namanya siapa, lupa aku dari tadi lupa. Otak. Oh iya, terus si Gama. Gama lagi ya. Iya kan Gama ya, iya. Gemi, yes, Gemi ya. Oke, kita Gemi udah kerja ya di Singapura. Berdoa gitu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang boleh kembali menguatkan kami bahwa sungguh-sungguh ya Tuhan, kalau tanpa Tuhan menebus akan dosa kami semua binasa. Kami bersyukur karena Tuhan bangkit, yang akhirnya hidup kami juga boleh dihidupkan, hidup dari kebenaran yang Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebangkitan Tuhan. Kami bersyukur anugerah Tuhan yang mencelikkan mata rohani kami untuk dapat percaya pada karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk seluruh anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya kepada AI Silvana, emak oma kami ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena di masa tuanya Tuhan boleh mengangkat, memberikan iman yang sejati. Kami sungguh bersyukur, ada satu kerinduan terus untuk membaca Alkitab, untuk berdoa. Walaupun AI mungkin jarang berbicara dengan manusia, dengan orang-orang sekitar, kami percaya Tuhan, AI terus menerus berbicara kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup ini, pemberi pengampunan. Kami sungguh bersyukur untuk iman yang Tuhan berikan, dan kami sungguh berdoa agar terus menerus AI diberikan pertumbuhan rohani yang makin serupa dengan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan, ketika Tuhan memanggil AI boleh dengan tegas mengatakan, saya siap Tuhan. Tapi ketika masih hidup, biarlah AI juga boleh berkata, saya mau terus hidup setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh anak-anak AI yang boleh Tuhan juga pelihara, terus Tuhan sertai. Kami bersyukur untuk Pak Chandra dengan seluruh keluarga yang Tuhan juga boleh sertai. Bersyukur untuk Pak Darmanto yang Tuhan juga terus sertai. Pak Okta yang boleh terus Tuhan juga anugerahi berkat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk cucu daripada AI, cucu-cucu yang Tuhan sudah terus sertai, untuk Lisa Catherine, untuk Gema. Kami bersyukur untuk Deus, kami bersyukur untuk mereka yang sudah bekerja ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur sebentar lagi juga Deus sudah menyelesaikan kuliahnya, biar Tuhan juga boleh pimpin langkah selanjutnya. Kami bersyukur Abigail juga Tuhan sertai, dan sebentar lagi juga akan masuk SMA. Kami sungguh bersyukur untuk semua penyertaan ini. Dan jika melihat ini semua ya Tuhan, apapun pergumulan daripada AI, biarlah sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Di dalam kediaman AI, kami percaya AI akan terus mendoakan akan keluarganya, kecintaannya kepada Tuhan, juga besar kecintaannya kepada anak-anak dan seluruh keturunannya. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati seluruh pekerjaan Pak Darmanto, memberkati pekerjaan daripada Okta, memberkati pekerjaan Pak Chandra. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus beranugerah kepada keluarga besar ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah bersyukur. Kami bersyukur boleh ada di tempat ini, bersyukur untuk penerimaan keluarga Pak Okta di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan kami pada saat ini. Dan kami boleh menyelesaikan persekutuan kami ini, biarlah Tuhan yang boleh disenangkan, dan kami boleh melihat pertumbuhan rohani bagi kami semua yang hadir. Kami bersyukur kami dipakai oleh Tuhan untuk menikmati Tuhan melalui persekutuan ini.
Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Persekutuan kita selesai. Nah, anak-anak remaja dan pemuda akan memberikan kartu kepada AI. Nanti kalau Tuhan izinkan, kita akan kirimkan video persekutuan ini supaya ketika AI ingin, wah, cucu saya melayani, saya mendengar akan puji-pujian, AI juga bisa belajar lagu ini, karena di dalam kartu ini ada lagu setiap saat yang bisa nyanyi secara pribadi. Ini boleh diberikan, boleh difoto dong, foto ngasihnya difoto ya. Akhirnya berdiri. Nggak usah. Iya. Secara nilai harga mungkin nggak ada harganya, tetapi pemberian anak-anak ini adalah satu pemberian yang sungguh-sungguh tulus, yang boleh dinikmati oleh AI Silvana. Terima kasih. Kita terakhir akan foto bersama dengan AI. Mari kita berfoto.